Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulih nabiyul karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam hadis qudsi yang berbunyi, al-insanu sirri wa ana sirruhu, yang artinya, dan dialah insan itu rahasiaku dan akulah menjadikan rahasianya. Nah, jadi yang namanya insan itu sebenarnya rahasia daripada Allah. Jadi yang namanya insan ini yang mana? Ada yang jahir, ada yang batin. Kalau secara jahir ada, secara batin ada. Insan yang namanya insan. Insan secara jahir, secara umum insan manusia. Padahal sebenarnya insan itu bukan manusia. Yang namanya insan itu kalau secara ilmu ma'rifat itu adalah rohani. Nah, jadi rohani itu tempat rahasianya Allah. Yang memandu daripada rohani itu Allah. Sedangkan yang memandu daripada jasad itu rohani. Namun di dalam rahasia rohani itu terdapat insan. Nah, jadi rohani itulah yang bernama insan. Kalau secara syariat insan manusia boleh, jujur. Karena status kita ini umum. Status kita ini umum manusia. Orang Buddha, orang Konghucu, orang Islam, orang Kristen manusia. Tetapi kalau baik, berarti statusnya berturun menjadi makhluk. Makhluk itu berarti rendah, binatang. Nah, sedangkan status kita manusia. Ini manusia ini umum, sembahyang kapada, beramal kapada itu manusia. Tetapi meningkat kepada hamba. Hamba ini ada yang sembahyang, ada yang beramal, ada yang berdoa sembahyang. Bagus sembahyang kalau sambil dia makan. Makanya dia jangan tadi paliknya, mulai kalau sembahyang jangan. Aku itu sembahyang terserah aja, jadi dia. Nah, jadi itu namanya hamba. Nah, hamba terbaik. Tapi hamba ini disempurnakan lagi setingkat. Hamba ini cuma di syariat, beramal, beribadah. Nah, sedangkan status kita harus insan ini, insan kamil. Insan kamil ini insan yang sempurna mengenali hakikat diri roh ini Muhammad. Jadi di bawah ini makhluk binatang. Meningkat ke atas manusia ini umum ini sebagai manusia kita. Jadi bila artinya ini berbuat baik, beramal, namanya beribadah, hamba namanya. Nah, tapi hamba ini belum sempurna. Bila ada masuk kepada insan kamil, insan kamil ini adalah insan yang sempurna yang mengenali bahwa roh ini Muhammad. Jadi insan kamil. Tapi kalau baginda Rasulullah insan kamil mukamil. Ya udah kita insan kamil, insan yang sempurna. Makanya insan ini diciptakan sebaik-baik bentuk. Ya roh. Kalau jasad kan ada sempurnaan kadang-kadang, ada kain-kainnya. Jadi yang namanya insan dijadikan sebaik-baik bentuk adalah rohani. Nah, jadi insan inilah yang dinamakan insan kamil yang mengenali hakikat roh ini siapa. Makanya kedudukan roh itu adalah Muhammad. Mendi Allah Ta'ala yang kena lalu lemah saja. Amun kita kedudukan di Muhammad, yang salah siapa?
Yang berzikir siapa? Muhammad. Kada mau hamba yang salat. Karena kalau hamba salat la haula wala. Karena yang menerima perintah salat siapa? Rasulullah. Makanya sampai-sampai ya Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu salat, kamu di dalam salat melihat aku. Jadi pengertiannya ini ada dua. Salatlah kamu sebagaimana kamu salat itu melihat aku, bukan kita salat melihat Muhammad, tidak. Itu pengertian syariat jujur aja. Tapi kalau pengertian secara hakiki kayak ini, salatlah kamu sebagaimana kamu salat titik melihat aku di Muhammad. Nah, berarti yang melihat itu Muhammad. Yang mana kedudukannya pada diri kita itu rohani. Itu yang namanya Muhammad. Bila yang kada lawan roh, kada lawan Muhammad. Bila kada lawan Muhammad, kada lawan Allah. Ini yang kita bicarakan adalah roh Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Ya. Yang kita bicarakan di roh Muhammad. Itu yang menerima perintah salat kedua manusia. Makanya kan wal hati yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang jangan dirubah begini aku. Nah, makanya tadi sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu salat itu melihat aku. Kalau pengertian orang yang kada berhakikat, artinya kita salat bagaikan melihat Muhammad, tidak bisa. Yang benarnya kayak ini, salatlah kamu sebagaimana kamu salat titik di situ. Nah, melihat akunya Muhammad. Nah, maksudnya yang melihat mata ini naruh, yang melihat telinga ini naruh, yang berjalan bersini loh, yang berbicara ini loh, siapa loh? Jadi harus kedudukannya Muhammad. Yang berzikir siapa? Yang membaca salat siapa? Ya di Muhammad. Karena kita anak min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Asal kita lalu tiadakan, tiada lagi. Nah itu kalau tidak pikirkan kisah Datu Insan, Datu Samada, Datu Samadi, Datu Mastanian, ada peligainya tak? Pilihan yang keluar Datu Insan Tokan itu Datu Mastanian, laki-laki bukan Jawa. Jadi kan di situ jadi Datu Mastanian ini di situ mulai dari Jawa mendengar bahwa Datu Insan ini ilmunya baru sakit gitu. Jadi lalu Datu Mastanian ini ke Banjar, ke Kalimantan. Lalu hendak artinya baru ilmu lawan Datu Insan. Jadi ujar Datu Insan apa artinya hajat datang ke sini. Ujar nama Datu Mastanian, aku dari Jawa anak mau di ilmu. Nah apabila artinya kada mau perbuat tetap aja di Kalimantan. Tapi yang tidak jangan diambil ilmu karena yang mereka apa di ilmu. Tapi yang namanya Datu Mastanian ini mendesak, lalu baru ilmu. Apa yang pertama? Nah, jadi yang pertama itu bapatak kalau si Datu Mastanian ini bapatak. Bapatak itu di bawah tanah. Nah, bapatak di bawah tanah lalu dia berpinsat wahai Mastanian. Ikam kena di situ di bawah tanah. Kayak kembungkai kamu. Nah, jadi giliran Datu Insan lah, giliran Datu Insan pun berkata. Jadi giliran Datu Insan beberapa hari, beberapa malam, ada dua kawak mencari Datu Mastanian ini tidak menjadi Datu Insan. Lalu jangan lagi terkencung. Nah, lalu sekalinya di mana? Sekalinya Datu Insan berkurung di dalam parut Datu Mastanian. Nah, kayak mau mencari, nah, itu tampilan kalau gambaran. Nah, kalau Datu Mastanian ini di bawah tanah. Kalau di bawah tanah kan masih ada. Nah, kalau kita mati masih ada. Nah, awak dibongkar. Nah, jadi kalau nyari Insan di dalam perut berarti kan ada. Kita dari situ min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Asal dia ada. Lalu dia ada lagi. Nah, berarti sempurna ilmu Datu Insan. Jadi Datu Insan ini kan memberikan gambaran di situ. Kalau Datu Mastanian dari bapak di bawah tanah masih kawal lagi dilihat deh. Jangan ibaratnya kita tuh mati itu nah. Jangan ibarat itu masih ada lagi. Nah, jadi kan artinya ya baru saja tapi itu sempurna. Yang sempurna ini tadi berarti Datu Insan ini ada. Kembali ke parut. Kan artinya daripada tiada lalu diadakan kembali tiada lagi. Itu gambarannya.
Nah jadi kenapa jadi digali mas tanian? Karena kan petani ini kan mas tani, mas itu orang Jawa lah. Nah, lain mas kita orang mata tuh lain pulang mas, makanya mas tanian artinya abang yang berumah. Nah mas tanian belum kira dulu tuh ngaruhnya hanya latihan. Nah jadi di situ ilmu ilmu. Nah jadi di sini ilmu apa? Ya ilmu marifat tadi. Jadi ilmu marifat ini kedudukannya itu makanya disimpan ilmu, jangan artinya diubah. Ya kadang-kadang kan benar, ibaratnya kalau ini ilmu itu disimpan. Ada nak kawan nih mencari kawanan apa pandir di sini. Itu artinya getal. Maksud getal itu hanya belajar. Orang bilangnya sudah mempandir, dia menjadi dia. Tapi mau pandir lagi, tapi mau pandir lagi gitu. Orang-orang yang sudah sampai, tapi lagi mau dulu ini juga, tapi di mana ini getar bang, jadi ini yang bagi getar lagi. Nah makanya orang karawa, makanya kalau sudah nanti ilmu ini bagi mengira ketanggung orang itu yang kasih ilmu. Nah jadi orang mengira, nah kalau orang mengira, saya ada di ilmunya juga. Makanya bagi dia biar pertama bukan guru-guru nah kata itu pandir itu diam siapa pandir ketahuannya makanya kau itu menyembunyikan ilmu mereka ilmunya ilmu itu bukan dipandir bukan mantep nah iya itu gawinya mereka pemakaian kita itu kayak apa bukan banyak gurunya bukan banyak amalnya bukan banyak ilmunya bukan luas ilmunya ada tapi kita memakai kayak apa. Nah makanya kan di situ kalau yang kita kedudukan di Muhammad tadi, nah membersihi batin, kan roh itu bersih, amun roh bersih jelas jasad bersih, amun roh ribet, dikirkan roh pokoknya berbuat jahat, nah kalau ada jasad kalau baik, nah makanya di situ artinya metode yang pertama awal itu kalau orang tasawuf ini kan hati roh bersih daripada apa? Ujub, ria, sum'ah, takabur, iri, hasad, dengki, ghibah, fitnah. Itu tuh pembersihan batin itu hebat itu sebenarnya. Ya kadang-kadang kan artinya ilmu aja tinggi, marifatnya tinggi, hati pandai, amal ibadahnya luas ternyata tapi iri tadi ujub, ria, sum'ah, takabur, iri, hasad, dengki, fitnah banyak itu. Amun kita membasmi ini kawanan, ini batin anaknya. Dia tapi bamal peribahasanya dia nggak tapi bamal tapi salah 2.000 sehari itu cahanya nah jadi nama jakanya ada kawan jaka aja jaka tagal hidup nah jakanya mati tagalnya hidup nah jadi ini kedudukan di Muhammad ada insan jadi al-insanu sirri wa nasiruhu insan itu rahasia ini kan roh ini insan rahasia Allah berdiam ikam Muhammadai rahasia ini kan itu aku itu wujudku itu kenyataan aku jadi kan pas kedudukannya di Muhammad jadi kada lagi menceritakan syariat jadi digawinnya amal ibadah jadi kada mau lagi iri dan hasad untuk pegangan di sini dulu masalah amal ibadah nyaman amal ibadah hibah banyak tapi kita menghibah orang karena orang membaca di dalam riwayat itu orang yang menghibah memfitnah menggunjing ini tidak bisa ditebus dengan amal ibadah apapun sulit karena orang yang menggujing, menggibah, memfitnah ini adalah besar banget dosanya sulit untuk ditebus. Nah makanya kan orang belajar ke satu rohani bersih bilanya rohani bersih berarti dapat insan kamil. Nah jadi kedudukan kita ini umumnya lumrah sebagai manusia nah sebagai manusia tapi bilanya kada baik gugur kepada makhluknya berarti binatang. Nah jadi bila kita manusia, bila kita arti berbuat baik, beramal, umpamanya berilmu, beramal, berilmu, nah lalu mendekat kepada hamba. Nah, jadi kedudukan hamba ini belum sempurna lagi, belum sempurna. Bila akan ke atas, insan kamil itu sempurna. Insan kamil ini tahu bahwa rohnya itu diri Muhammad. Bilanya roh ini diri Muhammad, alam amin neraka. Itu Muhammad mula neraka memakan. Nah jadi disitulah artinya insan kamil. Kalau Rasulullah insan kamil, roh kamil. Sebenarnya roh Nabi itu roh Allah Taala di situ banyak. Roh latifatur rabbaniyah. Nah, roh latifatur rabbaniyah. Muhammad Juharnya, tapi namanya roh latifatur rabbaniyah.
lalu roh Nabi ini tadi ke awak kita, lalu ngaranya roh hidup roh Muhammad juga, tapi ngaranya roh hidup. Lalu roh Nabi Muhammad ini tadi andaknya di binatang, ngaranya roh hayawan nih, roh Muhammad juga. Lalu roh Nabi kita juga andak di tumbuhan, roh nabati, roh Muhammad juga. Jadi sama-sama semuanya bawa roh Muhammad. Nah jadi inilah yang kita cari, Muhammad yang paling dibaca. Makanya Nabi kita itu kan sini itu berpesan lawan para sahabat, apabila kalian memandang aku tiada lagi di dunia, aku tidak lagi terlihat pada pandangan mata kalian, maka carilah kan aku ada pada umat, carilah aku ada pada umat, carilah pada umat. Ya nanti namanya ummati. Kalau secara syariat jadi kayak umat itu jujur aja. Padahal itu mantik sebenarnya. Apabila aku telah tiada beliau, cari apa pada umat, cari apa pada umat, cari apa pada umat. Jadi umatnya awak. Nah, jadi rohani siapa? Muhammad lah. Nah, jadi ketamuan sudah Muhammad ada pada umat. Nah, lalu ada lagi yang satu. Ujar Nabi kita, celaka bagi mereka yang tidak mengenali aku di dunia. Celakalah mereka bagi mereka yang tidak mengenali aku di dunia. Kayak apa kan sih kedua apa? Kenapa kita mengenali kak? Itu mantiknya dunia ini batang tubuh kita. Nah, jadi nama Muhammad itu roh. Jadi kita kenali roh di dunia, roh di awak. Nah, jadi kenal. Jadi kan celaka lagi. Celaka bila ada mengenali diri roh ini Muhammad. Makanya hak kita roh ini Muhammad. Di dalam rahasia Muhammad siapa? Ahmad. Ahmad itu Ahmad tanpa mem. Ahmad dua mimnya jadi Ahad. Nah itu di dalam rahasia roh. Jadi kita ini apabila mengenali bahwa kita karena awal salat mengenai dari roh, kita karena awal beramal mengenai dari roh. Nah berarti kan Muhammad. Nah tadi Muhammad. Berarti bila dia kenal, bergelar insan kamil. Ada lagi hamba. Insan kamil yang mengetahui diri roh itu Muhammad. Kan yang paling bawah jadi binatang. Jadi perbedaan binatang lawan manusia ini kan kurang lebih ya, kurang lebih. Tapi kalaunya manusia disuruh marifat mengenal Tuhan, tapi kalau binatang pada yang ada akalnya cuma sedikit. Jadi perbedaannya kalaunya binatang tidak wajib mengenal Tuhan, tapi kalaunya kita manusia wajib mengenal Tuhan. Jadi hamba dulu statusnya, manusia meningkat kepada hamba, lalu hamba mengenal diri Allah Ta'ala, lalu mengenal insan kamil. Nah, 4 tembusannya makhluk, manusia, hamba, itu kamil. Di mana kita duduknya? Tapi duduknya kalau kita ke hamba, kadang-kadang kayak insan kamil, hamba insan kamil. Kalau manusia nih, nah, jauh benar nih. Para binatang, jadi paling ada hamba insan kamil, hamba insan kamil, hamba tapi hamba yang mengenal kepada insan kamil. Jadi yang di bawah ini makhluk binatang, di atas manusia. Nah ini orang umum, nambah cari umpamanya guring makan jimat, nah ada apa-apa ini manusia. Nah kalau yang hamba akhirnya nambah amal, sembahyang. Nah tapi kan mengenal Tuhan. Kali bisa dikatakan insan kamil, kecuali yang menuntut mengaji ilmu marifat, mengetahui diri Muhammad itu lalu mengarah insan kamil. Jadi insan kamil inilah yang diharapkan oleh baginda Rasulullah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.